और वो भी अपन के साथ। या सगा। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu bahagia. Terima kasih ya sahabat sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tentunya tanpa skip ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang halal dan juga berlimpah ruah serta berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir tentunya dengan film-film pilihan yang akan menemani waktu bersantai sahabat sekalian. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Welcome Back. Film ini menceritakan tentang kisah dua orang sahabat yang menginginkan jodoh terbaik untuk adik perempuan salah satu dari mereka. Karena mereka berasal dari preman dan kini mereka mempunyai kehidupan lebih baik lagi tanpa memikirkan kehidupan pribadi mereka yang sampai dengan saat ini belum menikah. Ia pun harus berjuang untuk mencari jodoh terbaik bagi adik perempuan mereka. Seperti apa kisah perjuangan mereka? Bagaimana perjalanan mereka dalam menemukan sang pujaan hati untuk adik tercintanya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Dubai. Uday Shetty dan Majnu Pandey mengakhiri kehidupan mereka sebagai preman dan juga mafia. Mereka berdua memulai menjadi pebisnis yang jujur dan mengangkat mereka menjadi dua orang yang terhormat dan disegani di Dubai. Mereka berdua belum menikah, hingga terkadang menjadi bahan olok-olokan teman dan rekan bisnis mereka, hingga membuat mereka mulai memikirkan masalah pernikahan dan mulai mencari wanita yang kelak akan menjadi pendamping hidup mereka. Majnu dan Uday mencintai wanita yang sama, bernama Chandni, yang mengaku putri dari kerajaan Nazabgar dan seorang ibunya yang merupakan Ratu Padmavati. Tapi mereka tidak menyadari kalau menyukai satu gadis yang sama. Akan tetapi dua wanita itu ternyata adalah wanita penipu yang berasal dari India. Ibu Padmavati mempengaruhi putrinya untuk mendekati Ubay dan Majnu untuk mendapatkan harta mereka hingga mereka bisa hidup mewah tanpa bekerja keras. Uday dan Majnu memanjakan Chandni, bahkan bersaing memberikan kemewahan untuknya setelah tahu mereka mencintai satu orang yang sama. Hingga akhirnya membuat Chandni bingung harus memilih salah satu dari mereka. Untuk mendapatkan Chandni, baik Uday dan Majnu menggunakan seorang pendeta untuk menentukan siapa yang berhak menjadi istri mereka. Tapi rencana mereka terpaksa tertunda karena ayah Uday tiba-tiba datang membawa seorang adik perempuan Uday dari istri ketiganya bernama Ranjana. Kemudian ia meminta Uday untuk bertanggung jawab atas hidup Ranjana karena ia merasa sudah tua dan sakit-sakitan. Maka ibu Padmavati yang mendengar itu meminta rencana pernikahan putrinya diundur terlebih dahulu karena mereka harus menikahkan Ranjana terlebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap adik perempuannya. Mereka akhirnya bersepakat dan mulai memikirkan rencana mencari calon bagi Ranjana. Majnu pun ikut membantu karena ia merasa Ranjana juga adalah adik perempuannya karena selama ini Uday yang telah menemani hidupnya hingga menjadi lebih baik seperti sekarang ini. Seorang dokter Gunguro yang sedih memikirkan tidak memiliki anak kandung dengan istrinya sekarang, mulai memikirkan siapa yang akan mengurusnya jika kematian menyergap. Maka istrinya meminta izin untuk menjemput anak kandungnya yang berada di Mumbai untuk bisa menemani mereka di Dubai dan meneruskan bisnis mereka di negara itu. Dr. Gunguro menyetujui usulan istrinya dan berniat menyusul anak tirinya yang berada di Mumbai. Tapi di pertengahan jalan, mereka dihadang oleh Uday dan juga Majnu. Mereka berniat menjodohkan adik mereka dengan anak tiri Dr. Gunguro. Mendengar hal itu, mereka setuju dan berjanji akan menemui mereka setelah kembali dari Mumbai, India. Dr. Gunguro dan istrinya telah tiba di Mumbai.
bersamaan dengan berlangsungnya pesta ulang tahun putra tirinya yang bernama Ajubai. Ia merupakan mafia besar di Mumbai dan selalu berbuat kekacauan di sana. Sampai pesta yang digelar pun berakhir ricuh karena tiba-tiba Asalam, musuhnya, datang membawa anak buahnya yang lengkap menggunakan senjata tajam. Hingga mau tidak mau, Ajubai menghadapi mereka dan melindungi ayah tirinya yang baru saja ia kenal. Hingga kemudian polisi akhirnya datang. Dr. Gunguro yang tidak mengetahui kalau anak tirinya adalah mafia di kota itu, terkejut ketika mendengar penjelasan dari polisi yang mengatakan kalau Asalam dan Ajubai adalah pengacau di kota tersebut. Pernyataan polisi itu membuat ragu Dr. Gunguro untuk tetap menjodohkan Ranjana dengan Ajubai. Hingga ia menyusun rencana dan mengirimkan foto kepada Ranjana yang merupakan foto orang lain, bukan foto Ajubai. Dan membuat Ranjana terheran-heran karena kakaknya memberikannya calon suami yang tidak sesuai dengan kriterianya. Tapi tanpa diduga, takdir berkata lain. Ajubai yang telah ikut ke Dubai bertemu dengan Ranjana di taman dan langsung tertarik setelah mereka terlibat salah paham. Tapi karena kesalahpahaman itu, membuat Ranjana dan Ajubai menjadi menyukai satu sama lain. Hingga akhirnya membuat Ajubai mulai berani mengatakan perasaannya kepada Ranjana yang didukung oleh teman-temannya. Ranjana yang telah menjalin hubungan dengan Ajubai memperkenalkannya kepada kakaknya Uday. Ajubai mengubah penampilannya untuk terlihat lebih rapi dan sopan di depan keluarga Ranjana. Melihat hal itu, Uday menjadi bingung karena perjanjiannya dengan Dr. Gunguro harus ia batalkan karena ia melihat Ranjana sangat mencintai Ajubai. Ia juga memperkenalkan Ajubai kepada Majnu yang saat itu baru saja tiba di rumah Uday. Tapi ada sedikit kejanggalan di hati Majnu melihat segala tindakan Ajubai. Akan tetapi ia mencoba menampiknya dan mencoba untuk menerima kehadiran Ajubai. Uday dan Majnu akhirnya memutuskan untuk berbicara pada Dr. Gunguro untuk membatalkan perjodohan adik mereka. Melihat itu, Dr. Gunguro merasa senang karena ia malu jika harus mengatakan sebenarnya kepada Majnu dan Uday kalau anak tirinya adalah mafia besar di Mumbai. Tapi Dr. Gunguro pura-pura terkejut ketika mendengar keputusan Majnu dan juga Uday. Tak berapa lama, Ajubai tiba di rumah Dr. Gunguro. Majnu dan Uday terkejut terlebih ketika Ajubai mengatakan kalau Dr. Gunguro adalah ayahnya. Mendengar itu, Uday menerima dengan tangan terbuka bila Ranjana dan Ajubai akan menikah. Tapi kecurigaan Majnu memuncak dan terus mengingat-ingat perilaku Ajubai di hadapannya seperti perlakuan seorang preman. Dari cara berkenalan dan cara menghidupkan korek api. Pesta pertunangan Ranjana dan Ajubai pun digelar. Ajubai yang dikenalkan kepada Channi dan Padmavati terkejut karena ia mengenali dua penipu itu. Hingga Channi maupun ibunya harus bersikap baik agar penyamarannya tidak diketahui oleh Majnu maupun Uday. Namun tiba-tiba Majnu datang dan membawa kapur yang merupakan penjahat juga di kota Mumbai. Ia membongkar jati diri Ajubai di hadapan undangan dan juga keluarga Ajubai. Hal itu membuat Uday terkejut karena Majnu melakukan hal itu tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Ajubai yang dibongkar jati dirinya hanya terdiam dan mencoba menahan amarahnya. Majnu marah kepada Dr. Gunguro karena tidak jujur kepadanya tentang jati diri putra tirinya. Kemudian mendorongnya hingga mengenai Ajubai. Melihat ayahnya didorong, Ajubai tidak dapat menahan diri. Ia menyerang anak buah Majnu hingga membuat pesta berubah menjadi berantakan. Ajubai kemudian mendekati Majnu dan menembakkan 2 peluru ke udara dan meninggalkannya. Uday dan Majnu mulai memikirkan kembali yang terjadi di pesta pertunangan Ranjana. Mereka merasa kesal karena telah ditipu preman seperti Ajubai. Maka mereka berniat membalas dendam dan berniat mengajak Wanted Bai, mafia senior yang berada di Dubai untuk membantu mereka. Ranjana menceritakan kepada Ajubai dan Dr. Gunguro kalau Majnu dan Uday menemui Wanted Bai untuk membalas dendam kepada Ajubai.
Mereka pun berangkat menemui Wanted By dengan pesawat pribadi mereka. Kedatangan mereka disambut baik. Wanted By penjahat yang buta, tapi merupakan penembak jitu walaupun tidak bisa melihat musuhnya secara langsung. Semua tembakan tepat mengenai musuh. Tapi mereka terkejut ketika melihat tingkah laku anak laki-laki Wanted By karena ingin bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Hani yang merupakan nama anak Wanted By sangat tergila-gila pada seorang gadis dan meminta ayahnya untuk menikahkan dirinya dengan gadis tersebut. Karena penasaran melihat anak laki-laki Wanted By membuat Majnu dan Uday mendekati Hani yang terluka. Tapi mereka sangat terkejut ketika melihat lukisan yang berhasil dilukis Hani menggambarkan wajah Ranjana. Mereka langsung menyadari kalau Hani mencintai Ranjana. Baik Majnu maupun Uday langsung keluar dari kediaman Wanted By dan memutuskan untuk mencari pria baik lainnya untuk menikah dengan Ranjana. Karena mereka tidak mau bila Ranjana jatuh ke keluarga Wanted By. Saat menyiapkan pesta kembali untuk Ranjana, mereka semua terkejut ketika Wanted By datang membawa Hani bersamanya. Ajubai merasa senang Wanted By datang karena dia yang telah mengundangnya. Melihat Ranjana ada di tempat itu, Wanted By berencana untuk menikahkannya dengan Hani karena putranya yang sangat mencintai Ranjana. Tapi tiba-tiba Uday mengatakan akan langsung menikahkan adiknya saja tanpa pertunangan. Majnu mengatakan keberatan kepada keputusan Uday. Ia menganggap Uday tidak memperhatikan kebahagiaan Ranjana. Hingga tiba-tiba Uday terjatuh sambil memegangi dadanya. Melihat itu, Majnu menjadi panik. Apalagi Uday kemudian tidak sadarkan diri. Majnu merasa putus asa dan mengira Uday telah meninggal dunia. Majnu terus meracau dalam kesedihannya karena ia merasa belum sanggup untuk kehilangan Uday, sahabatnya. Namun ia tiba-tiba terkejut melihat Uday sadarkan diri dan hanya mau mengerjai sahabatnya Majnu. Uday telah memikirkan rencana agar ia pura-pura meninggal hingga memiliki waktu 40 hari untuk menghindari Wanted By dan Ajubai serta mencari jodoh yang baik untuk Ranjana. Di pihak lain, Ajubai mengajak kerjasama Channi dan Padmavati yang mengancamnya akan membongkar jati diri mereka kepada Majnu maupun Uday. Sambil menyebutkan nama asli mereka hingga mereka ketakutan dan terpaksa mengikuti kemauan Ajubai. Channi mulai melancarkan rencananya untuk mendekati Hani, hingga membuat Majnu merasa cemburu namun tidak dihiraukan oleh Channi. Ajubai juga melancarkan rencananya bersama ayahnya. Ia menukar lukisan wajah Ranjana menjadi lukisan wajah Channi hingga Ranjana pura-pura sedih meninggalkan Hani dan semua orang yang ada di sana. Uday dan Majnu pun merasa kesal melihat lukisan itu. Kemarahan Majnu dan Uday memuncak melihat Ajubai. Mereka berencana membunuh Ajubai dan membuang mayatnya. Mereka menyelinap ke dalam kamar Ajubai yang mengiranya telah tidur. Tapi karena suara mereka yang kencang membuat Ajubai menyadari kalau mereka berniat jahat. Ia memutar posisi tidurnya dan Majnu membungkam Ajubai lalu mengira Ajubai telah tewas. Mereka kemudian bersusah payah membawa tubuh Ajubai. Dr. Gunguro yang melihat aksi Uday dan Majnu mengajak Ranjana untuk mengikuti mereka ke kuburan. Dr. Gunguro menakut-nakuti Majnu dan Uday yang berniat menguburkan tubuh Ajubai. Hingga akhirnya mereka membatalkan rencana mereka dan meninggalkan begitu saja tubuh Ajubai di dalam karung. Majnu dan Uday merasa putus asa karena semua yang dilakukannya kembali gagal. Uday tanpa sadar mengendari mobil dengan kecepatan tinggi hingga tidak menyadari kalau mereka hampir jatuh ke jurang. Tiba-tiba Ajubai dan Ranjana datang menghalangi mobil mereka yang hampir saja masuk ke jurang. Ranjana menangis mendekati Uday dan juga Majnu. Kemudian Majnu mengakui kesalahan mereka yang selalu berusaha menggagalkan pernikahan Ranjana. Karena mereka sadar bahwa dulunya mereka adalah mafia dan mereka tidak mau adik perempuan satu-satunya yang mereka miliki jatuh ke tangan mafia dan masuk ke kehidupan kejahatan. Majnu dan Uday akhirnya merestui cinta Ranjana dan juga Ajubai. Mendengar hal itu, Ranjana berlari memeluk Ajubai. Ajubai juga mengatakan Channi mendekati Hani atas rencananya. Ia juga mengatakan kalau dirinya juga merencanakan akan menjodohkan Ibu Padmavati dengan Wanted By, karena mereka adalah pasangan yang cocok sesuai dengan latar belakang mereka sebagai penipu.
Sampai di Villa Wanted By, ketika semua orang berkumpul, Ajubai langsung mengatakan rencananya untuk menjodohkan Wanted By dengan Padmawati agar kehidupan tuanya ia ada yang menemani. Wanted By yang mendengar itu pun setuju. Hani yang mendengarnya menjadi marah dan langsung menembak ayahnya yang langsung tergeletak. Tapi melihat ayahnya tidak bangun lagi, membuat Hani bersedih dan menangis. Ia tidak menyangka kalau ayahnya berpura-pura. Melihat itu, Ajubai dan Majnu memeriksa semua pistol yang ada di tangan mereka dan ternyata semuanya adalah palsu. Wanted By sambil menodongkan pistolnya mengancam mereka semua. Ia dan Hani telah tahu rencana mereka semua dari CCTV. Karena setiap sudut rumah ini telah dipasang CCTV tanpa disadari oleh semua tamunya. Tanpa Wanted By sadari, Majnu dan kawan-kawannya membekap Hani dan membawanya keluar dari rumah itu. Wanted By yang mengetahui mereka pergi membawa putranya memerintahkan mereka semua untuk mencari di dua daerah, lautan ataupun gunung. Majnu dan kawan-kawan membawa Hani melintasi gurun. Mereka terkejut ketika mereka telah dikepung dari berbagai penjuru dan menembaki mereka semua. Ajubai mencoba untuk melawan. Tapi setelah memikirkan jumlah dan senjata yang mereka punya tak sebanding dengan Wanted By, mereka menghentikan mobil dan menyerahkan Hani kepada ayahnya. Wanted By keluar dari helikopter pribadinya. Ia kemudian memberikan remote kepada Hani yang berisi program perintah untuk drone-drone yang telah ia siapkan untuk menyerang Ajubai dan kawan-kawan. Hani dengan senang hati menerimanya dan menekannya hingga drone tersebut melesat dan menabrak apa saja benda yang ada di sekitarnya. Drone itu membawa bom rakitan dan melukai orang-orang yang terkena olehnya. Hingga akhirnya Ajubai yang mendapatkan remote tersebut melemparkannya ke sebuah mobil yang telah terbakar dan kemudian malah membuat drone tersebut terbang di luar kendali yang menyerang mereka membabi buta termasuk Hani dan Wanted By. Belum habis masalah drone yang terus menyerang mereka, Majnu dan kawan-kawan melihat kawanan unta yang berlari mendekati mereka. Hingga kemudian mereka pun menjadi panik, terlebih Hani yang melihat ayahnya masih tergeletak di tengah gurun seorang diri. Ajubai yang melihat hal itu langsung berlari melewati kawanan unta dan menyelamatkan Wanted By serta membawanya berkumpul bersama lagi. Wanted By merasa sangat senang karena akibat terjatuh tadi ia bisa melihat dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ajubai yang telah menyelamatkan dirinya dan langsung menganggap Ajubai sebagai anaknya serta merestui hubungannya dengan Ranjana. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Welcome Back. Ajubai yang sangat mencintai Ranjana akhirnya mampu dipersatukan dan cinta di antara mereka pun direstui. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat, sampai jumpa dan wassalamualaikum.